Tetesan dari keran yang tidak tertutup rapat itu semakin menerorku yang hingga tengah malam ini. Sukar untuk tertidur. Kulirik bulatan putih di dinding yang terhalang remang-remang malam. Mana baru jam 11.45 lagi, bisikku pelan. Entah sudah berapa kali aku membolak-balikan bantal usang yang hampir tidak tersentuh sabun selama aku pindah ke kosan Bu Alina. Maklum, aku adalah seorang siswi kelas 3 SMA yang merangkap menjadi pelayan di sebuah restoran siap saji. Sebelumnya, aku tinggal di kosan Bu Dian. Tapi, karena terbelit hutang kanan kiri, ia dengan terpaksa kabur. Padahal malam itu Kak Danar, putra bungsu Bu Dian, bersikeras menghalangi kepergianku. Aku harus pergi. Daripada tiap hari kena omel Bu Dian, belum lagi cibiran pedas dari penghuni kos lain tentang hutangku yang belum kubayar. Berbekal uang Rp300.000 hasil penjualan ponsel lamaku, aku memberanikan diri untuk tinggal di kosan baru dengan menjanjikan upahku sebagai pelayan restoran. Akhir bulan nanti segera cair, Bu, pujukku kepada Bu Alina saat dia menolak rencanaku tinggal di kosannya. Bukan karena kondisi keuanganmu, Dek Mayang, tapi memang kamar kos di sini sudah penuh, sahutnya lembut. Ya, memang benar. Aku lihat rumah besar yang terdiri dari 5 kamar itu. Lantai satunya telah penuh sesak, diisi oleh 9 orang penghuni kos dan 1 asisten pribadi Bu Alina. Tapi dengan berbagai pertimbangan, akhirnya beliau menyerahkan kamar putri sematawayangnya yang tengah mengenyam pendidikan di Jepang kepadaku. Betapa beruntungnya diriku ini, pikirku. Sesaat setelah Bu Alina mengesahkan kamar kebanggaan putrinya kepadaku. Betapa tidak, kamar ini begitu luas dan satu-satunya kamar yang memiliki toilet sendiri. Apalagi Bu Alina dengan cuma-cuma meminjamkan kasur dan meja rias milik putrinya. Hanya saja, dia tidak membolehkan aku menggunakan lemari besar di kamar itu. Mungkin karena lemari itu telah diisi penuh oleh barang-barang milik putrinya. Tapi untungnya saja, di meja rias menempel sebuah lemari kecil yang masih bisa aku gunakan untuk menyimpan pakaianku. Dan sebagian lagi bisa aku gantung di pegantungan di belakang pintu. Kembali kulihat jam. Kali ini tepat pukul 12 malam. Dan aku masih terjaga. Tiba-tiba, sekelebat angin kencang masuk ke rongga kamarku, menyisakan sosok putih yang melambai-lambai di depanku. Seketika aku terkejut. Sial, hampir aja aku membiarkan jendela terbuka semalaman. Gerutuku sambil menutup jendela dan membenarkan tirai putih yang tersapu angin. Aku kembali merebahkan tubuh mungilku di kasur besar nan empuk ini. Pelan tapi pasti, mata ini mulai menutup. Suara guyuran air mengagetkanku. Jam segini siapa sih yang mandi? Ganggu orang mau tidur aja. Gerutuku kesal. Aku mulai berpikir waras. Tapi asal suaranya dari... Entah mengapa, bibirku benar-benar tertahan. Kulirik pintu toilet dan benar saja, dari lubang kunci pintu toilet, sesosok wanita berambut panjang tengah tertunduk kaku di bawah cipratan air shower. Apa mungkin dia putrinya Bu Alina? Pikirku membuyarkan rasa takutku sendiri.
Tanpa berpikir panjang lagi, aku segera beranjak pergi. Namun, baru beberapa langkah menuju tempat tidur, suara tangisan memaksaku untuk kembali. "Kenapa, Mbak? Mbak gak apa-apa kan?" tanya aku sedikit gugup. Dia tak kunjung menjawab pertanyaanku, malah tangisannya semakin menjadi. "Tolong aku," ucapnya sambil menangis. Suara tangisan itu menggema mendominasi kamarku. Aku benar-benar panik. Sekuat tenaga, ku coba menutup pintu berbahan plastik itu, dan hasilnya nihil. Tangisannya pelan-pelan meredup. Kulihat kembali dari lubang kunci, dan betapa kagetnya aku saat kulihat tubuh wanita misterius itu kini tak utuh lagi. Berdiri lesu, sesosok tubuh tanpa kepala. Lehernya dipenuhi daging yang berantakan, dan cipratan darah segar menodai dinding-dinding toilet. Tubuhku benar-benar terasa bergetar, dan tak bisa mengatakan apa-apa. Saat kualihkan mataku ke arah lantai toilet, tergeletak sebuah kepala berambut panjang, bersama sebilah gergaji di sampingnya. Aku semakin berguncang hebat. Entah apa yang aku pikirkan saat itu. Rasanya aku ingin lari ke kamar penghuni lain untuk meminta bantuan. Tapi aku sama sekali tak bisa bergerak. Piyamaku terjepit engsel pintu. Tolong! Aku berteriak sekencang-kencangnya. Dengan tergesa-gesa aku gigit piyamaku, dan bagian belakang piyamaku berhasil robek. Aku berlari sekencang-kencangnya, memburu pintu keluar kamar. Kenapa gak bisa dibuka? Aku semakin panik. Segera aku ambil posisi kuda-kuda, dan tendanganku merebahkan sebilah pintu yang terbuat dari kayu itu. Nafasku terasa sesak mencium bau anyir darah yang menusuk ke paru-paru. Tapi aku semakin menggila dan ketakutan saat kulihat pemandangan aneh dari balik pintu toilet kamarku. "Toilet?" tanyaku bingung. Ternyata toilet yang sama. Hanya saja yang membedakan tinggal kepala yang tergeletak di lantai. Kepala berambut panjang itu pelan-pelan menoleh dan menyeringai kepadaku. "Wah!" Seseorang membuka pintu kamarku. Dia menyeringai hangat dan mendekatiku. "Rupanya kamu demam ya, Mai?" sahut Bu Alina sambil menempelkan pundak tangannya ke keningku. "Syukurlah, ternyata cuma mimpi," gumamku pelan. Untuk kamu yang punya cerita horor atau pengalaman horor, kamu boleh langsung kirim cerita kamu di alamat emailnya DHM di inipodcast00@gmail.com.